Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita ketemu lagi untuk pembelajaran secara daring untuk mata kuliah statistika dasar. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang analisis korelasi untuk kasus product moment percent. Nah, untuk pengertian dari korelasi sendiri, dari istilah statistik itu adalah hubungan atau derajat hubungan linier, jadi searah ya, bukan timbal balik antara dua variabel atau lebih. Jadi bagaimana hubungannya antara X dengan Z itu ditunjukkan dengan korelasi. Nah, adapun teknik-teknik korelasi itu ada banyak. Ada jenisnya product moment percent, kemudian ada jenisnya rank Spearman, ada jenisnya point biserial, atau ada juga point biserial, ada juga point serial, ada juga jenisnya kontingensi. Nah, untuk menggunakan jenis-jenis korelasi ini ada syaratnya, yaitu terkait dengan jenis datanya. Nah, contohnya misalkan jenis dari korelasi product moment itu variabelnya berskala interval. Kalau rank Spearman ini berskala ordinal, point serial ini nominal, dan satu berskala interval. Terus kalau biserial itu nominal buatan dan interval sama ya. Kemudian ada koefisien kontingensi itu nominal. Nanti kita akan bahas beberapa teknik korelasi ini untuk beberapa pertemuan ke depan. Nah, untuk hari ini kita khusus membahas satu teknik korelasi, yaitu korelasi product moment. Nah, penemunya adalah Pearson. Jadi ada yang mengatakan ini disebut sebagai korelasi product moment, ada juga yang mengatakan product moment Pearson. Ini nama penemunya Pearson. Korelasi product moment sendiri ini kegunaannya yang pertama untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Jelas ya, korelasi itu kan apakah ada hubungan atau tidak dari dua variabel itu. Yang kedua, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Nanti kita bahas satu persatu. Syarat dari korelasi product moment sendiri, ada asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah datanya distribusinya harus normal. Di data distribusi normal itu seperti dengan kurva distribusi normal, jadi simetris ya. Kemudian syarat yang kedua, variabelnya dihubungkan melalui data linear, jadi memiliki hubungan secara linear, bukan timbal balik. Kemudian yang kedua, variabel yang dihubungkan adalah data yang dipilih secara random atau acak. Kemudian variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama dari subjek yang sama pula. Kemudian variabel yang dihubungkan melalui data interval atau rasio. Nah, nilai dari korelasi sendiri untuk menunjukkan nilainya itu ditunjukkan dari nilai koefisien korelasi. Bisa nilainya positif 1 sampai negatif 1. Kalau positif 1 menunjukkan hubungannya positif yang sempurna. Kemudian kalau negatif 1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. Nah, kalau di antara itu berarti ya tidak sempurna ya. Berarti bisa misalkan 0,8 itu berarti dia positif, tidak sampai sempurna, tapi kuat nanti hubungannya. Kalau 0 berarti tidak ada hubungan korelasi.
R tidak mempunyai satuan atau dimensi karena dia hanya termasuk jenis dari koefisien. Nah, tanda plus atau min hanya menunjukkan arah hubungan. Kalau plus itu hubungannya positif, linear. Kemudian kalau negatif, jadi hubungannya sebaliknya ya. Berarti hubungannya negatif. Nah, contoh dari grafiknya nanti ditunjukkan dengan contoh grafik seperti ini. Nah, ini contoh dari hubungan kekuatan dan arah ya. Nah, ini misalkan mungkin tidak terlalu jelas. Nah, ini contohnya misalkan ada sebaran data, plotting data seperti ini. Ini menunjukkan bahwa datanya linear dan hubungannya positif. Kalau kebalikannya seperti ini, yang ini berarti ini hubungannya linear tapi negatif. Nah, kalau yang seperti ini belum jelas ya. Belum jelas itu bisa mungkin korelasinya kecil atau rendah. Kalau yang seperti ini tidak punya atau hubungannya juga belum jelas tapi dia sangat kecil ya. Nah, itu contoh dari plotting grafik ya. Jadi tadi dijelaskan bahwa ada dua bentuk, yaitu kekuatan dan arah. Kekuatan itu ditujukan dari angkanya, nilainya berapa, dari 0 sampai 1 itu angkanya. Kalau 0 itu berarti hubungannya tidak ada, kalau 1 itu hubungannya sempurna. Kemudian kalau arah itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti linearnya naik, kalau negatif linearnya turun. Kemudian untuk interpretasinya, kalau 0 itu tidak ada korelasi. Kemudian 0,01 sampai 0,2 ini korelasinya sangat rendah. Di atasnya 0,21 sampai 0,4 itu rendah. Kemudian 0,41 sampai 0,6 ini agak rendah. Kemudian di atasnya cukup sampai 0,8. Terus 0,81 sampai 0,99 tinggi dan 1 ini sangat tinggi. Ini untuk mengetahui kekuatan. Kalau arah ditujukan dari arahnya naik atau turun. Kalau naik berarti dia positif, kalau turun berarti negatif. Itu kira-kira untuk mengetahui nilai R ya, dari kekuatan dan arahnya. Kemudian sekarang cara menghitungnya, cara menghitung dari korelasi. Yang pertama kita harus menuliskan dulu ada istilah H0 dan HA. H0 itu adalah hipotesis awal atau hipotesis 0, kemudian kalau HA itu hipotesis alternatif ya. Kemudian yang kedua, setelah itu di plotting nilai-nilai yang ada pada hubungan X dengan Z. X dengan Z, X-nya berapa, Y-nya berapa, terus nanti dicari X kali Y berapa, kemudian X kuadrat, terus ada Z kuadrat. Nah, setelah itu untuk mencari nilai R korelasi XY itu menggunakan rumus ini. R XY sama dengan N kali sigma XY min sigma X kalikan sigma Y dibagi dengan akar N kalikan sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikalikan N kalikan sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Ini berhati-hati untuk mencari perhitungan sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan, ini berbeda ya. Kalau mencari sigma X kuadrat, maka ini X-nya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Kalau sigma X dikuadratkan maka dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, itu ya. Jadi ini harus jelas. Kemudian
Setelah itu kita cari taraf signifikansi alfa ya. Nah, untuk mencari R tabelnya, ini cari dari R hitungnya didapatkan dari rumus ini. Kemudian untuk mencari R tabel nanti dicek pada tabel product moment. Nah, untuk mencari tabel product moment bisa dari buku statistik, itu sudah ada di halaman belakang, ada tabel product moment. Atau nanti kalau Anda cari dari internet bisa menggunakan, tulis saja kata kuncinya tabel korelasi product moment, nanti setelah itu dapatkan apa itu, setelah itu dapatkan tabelnya, nanti kita dapatkan perhitungannya. Nah, kalau ya, setelah itu diuji apakah R tabel dengan R hitung ini lebih besar atau lebih kecil ya. Kalau R hitungnya ini lebih kecil dari R tabel, maka apa yang terjadi? Maka nanti ini ya. Ini keputusan yang harus diambil itu nanti ada kalau lebih besar, T hitungnya lebih besar dari T kritis R ya korelasinya, maka nanti menolak H0. Kalau menolak H0 itu artinya hubungannya signifikan. Nah, ini kuncinya untuk mengetahui apakah dia apa itu, apakah H0-nya diterima atau ditolak. Kemudian kita bandingkan, maka kita dapatkan. Nah, kita contohkan, lanjutkan untuk pembahasan analisis korelasi product moment percent. Nah, kita sekarang latihan cara menghitung korelasi product moment percent. Contohnya ini misalkan ada dua variabel, apakah nilai penjualan itu memiliki biaya promosi itu memiliki hubungan terhadap nilai penjualan X dengan Y. Jadi ini kita analisis apakah ada korelasinya antara biaya promosi itu orang ingin promosikan suatu barang dengan nilai penjualannya. Apakah kalau biaya promosinya tinggi kemudian nilai penjualannya juga ikut tinggi ataukah tidak? Kalau dia ikut tinggi berarti memiliki korelasi, kalau tidak ikut tinggi berarti tidak memiliki korelasi, ataupun korelasinya bisa juga nanti rendah. Kemudian misalkan ini ada biaya promosi dengan nilai penjualan, berarti kita tulis dulu hipotesisnya, hipotesis statistik. Karena kita ini dalam analisis statistiknya termasuk jenis korelasi, jenis statistik inferensial, maka nanti sampai keputusan terakhirnya nanti membuat kesimpulan. Beda dengan yang di awal dulu kita sudah bahas. Kalau hanya deskriptif itu hanya menjelaskan seperti apa datanya, tidak menyimpulkan. Tapi kalau inferensial sampai membuat keputusan atau membuat kesimpulan. Nah, yang pertama H0 itu berarti tidak ada hubungan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Kalau alternatifnya berarti ada atau terdapat hubungan. Jadi H0-nya itu tidak ada, kalau H-nya ada hubungan. Kemudian cara menulis hipotesis statistik, jadi kalau R sama dengan 0 itu berarti tidak ada hubungan ya. Kalau HA itu lawannya, ini tidak sama dengan 0, itu artinya ada hubungan. R itu korelasi.
eh, rumus yang digunakan itu adalah Rxz sama dengan N kali sigma Xz min sigma X kalikan sigma Z. Jadi ini kita harus kalikan dulu X dengan Z adalah Xz untuk mendapatkan nilai di sini. Kemudian X kuadrat berarti ini ya, X kuadrat ini berarti X kuadrat dikuadratkan untuk mendapatkan data ini, terus Z kuadrat untuk mendapatkan data ini. Kalau sigma X dikuadratkan cukup dengan ini langsung dikuadratkan, kalau sigma Z dikuadratkan mendapatkan data ini dikuadratkan gitu ya. Nah, nanti ini dengan perhitungan matematik kita dapatkan untuk n nya misalkan jumlah datanya ada 8 ini. Jadi di sini n nya ada 8. Nanti kita hitung, ternyata didapatkan nilai Rxz nya adalah 0,86. Nah, seperti kekuatan dari korelasi tadi di atas sudah kita bahas bahwa kalau 0,8 berarti kekuatannya bagaimana? Nah, ini ya, 0,81 sampai 0,99 itu termasuk korelasinya tinggi. Korelasinya tinggi. Nah, setelah kita dapatkan 0,86 untuk taraf signifikansi secara umum untuk nilai alfa itu adalah 5%. 5% itu menunjukkan nilai kesalahan yang bisa ditoleransi. Ya, biasanya kesalahannya ya 5%. Itu yang umum 5%. Berarti 95% itu adalah taraf kepercayaan. Nah, taraf signifikansinya nilai kesalahannya 5%. Ada juga yang nanti mensyaratkan nilai signifikansinya lebih kecil dari itu. Bisa di bawahnya 5%, ya, bisa 1% atau 2,5%. Nah, tapi secara umum kalau tidak ditulis maka dianggap bahwa taraf signifikansinya atau alfanya adalah 5% atau 0,05. Kemudian R tabel nanti kita cocokkan dari nilai alfa dan dk. Dk itu derajat kebebasan, atau ada yang juga menulis dengan df. Df itu juga derajat kebebasan. Itu artinya dalam bahasa Inggris dikenal, kalau df itu degree of freedom. Kalau dk ini dalam bahasa Indonesia derajat kebebasan. Nah, nilainya adalah n min 2, karena n nya tadi 8, min 2 berarti 6. Nah, sekarang kita praktekkan cara membaca tabel R dari tabel korelasi produk moment. Nah, sekarang kita coba cek di daftar tabelnya. Nanti bisa juga kalian lihat di buku statistik di halaman belakang ada atau tidak. Kalau tidak ada, bisa search di internet, cukup diklik saja kata kuncinya korelasi produk moment, tabelnya nanti didapatkan seperti ini. Nah, ini contohnya tabel dari korelasi produk moment. Berarti kita ingin dapatkan alfanya 5%, alfa 5%, kemudian dk-nya atau df-nya adalah 6 tadi ya. Berarti sekitar sekian. Berarti 0,7067. Nah, mudah dipahami. Jadi kita ingin plotting nilai R-nya untuk taraf signifikansinya 5% dan df-nya atau dk-nya adalah 6. 6 itu didapatkan dari tadi ya, 8 min 2. Berarti 0,707. Ya, dibulatkan ya. Jadi tadi kan 0,7067 ini dibulatkan. Setelah itu kita dapatkan R tabelnya. Nah, dari tabel dan R hitung ini kita bandingkan. R hitungnya ketemu 0,86, kalau R tabelnya 0,707. Nah, lebih besar mana? Kalau lebih besar R hitungnya, maka
Ini berarti kan lebih besar R hitung. Kalau R lebih besar dari R hitung, maka bagaimana? Maka H0 ditolak ya, menolak H0. Kalau menolak H0, artinya, nah H0 nya tadi apa? H0 kan tidak ada hubungan, tapi ini ditolak. Kalau ini ditolak berarti ada hubungan. Hubungannya bagaimana? Hubungannya dilihat dari di sini. Kalau dia nilainya positif berarti hubungannya positif. Kemudian kekuatannya dilihat dari ini 0,70, maaf, kekuatannya berarti tinggi, hubungannya positif. Kemudian signifikansinya adalah menolak H0. Kalau menolak H0 berarti ini adalah signifikan. Nah, itu cara mendapatkan atau cara menghitung nilai korelasi produk ngomong. Nah, untuk contoh soal latihan, nah nanti coba Anda kerjakan ya soal ini. Nah, ini juga hubungan antara dua variabel, bisa dipahami dulu. Ini hubungan dua variabel X dengan Y. Kita cari hubungan antara dua variabel itu, apakah hubungannya dari kekuatannya apakah lemah atau kuat, kemudian apakah hubungannya positif. Nah, terus nilai R-nya berapa. Nanti kekuatannya ini ditentukan dari, ya, ada 3 pertanyaan. Nanti Anda kerjakan sebagai tugas. Ya, terima kasih. Semoga bisa dipahami untuk korelasi produk momen bersama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.